Selamat siang para juri, kami dari tim Fanatik dengan materi yang kami sajikan adalah Sistem Persamaan Linear 3 Variabel atau SPLTV. Untuk dasar pengambilan materi, kami melaksanakan wawancara dengan pendidik di SMA Negeri 2 Ngagle. Berdasarkan wawancara tersebut, terdapat beberapa kesulitan yang dialami peserta didik ketika mempelajari materi SPLTV, yaitu sulit melakukan perhitungan aljabar, terutama apabila bilangannya berbentuk pecahan atau desimal. Selain itu, peserta didik juga kesulitan untuk membuat model matematis dari permasalahan yang disajikan, terutama apabila permasalahannya sudah kompleks. Sedangkan, berdasarkan kajian artikel dengan subjek peserta didik kelas 10 di SMA Negeri 1 Cikarang Timur, menyatakan bahwa peserta didik masih mengalami kesulitan ketika mempelajari materi SPLTV karena belum memahami konsep dan prinsipnya. Selain itu, masih ada kesulitan di perhitungan aljabarnya. Selanjutnya, berikut adalah proses perencanaan pembelajaran. Yang pertama, kami menentukan KD dan IPK yang akan digunakan. Karena kami menyajikan materi SPLTV, maka KD yang kami gunakan adalah KD 3.3 dan KD 4.3. Setelah menentukan KD, kami menentukan IPK. IPK ini dikembangkan dari KD dan disusun dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur atau dilakukan penilaian. Selanjutnya, kami menentukan tujuan pembelajaran. Nah, kami menentukan tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan IPK. Kemudian kami menentukan mode pembelajaran yang akan kami gunakan. Mode pembelajaran yang kami gunakan adalah mode pembelajaran problem-based learning. Selanjutnya, kami menentukan media atau alat pembelajaran yang tepat untuk digunakan. Kami memilih berbagai media yang sesuai dengan KD, IPK, dan tujuan pembelajaran yang ingin kami capai. Selama proses pembelajaran, kami menggunakan Zoom, Google Classroom, Google Form, PowerPoint, Quizzes, breakout room pada Zoom, Desmos Classroom Activities, dan Padlet. Setelah itu, kami mulai menyusun langkah-langkah kegiatan pembelajaran, termasuk juga menyusun permasalahan yang kami gunakan, persepsi yang perlu diingatkan di awal pembelajaran, kemudian isi LKPD, dan konsep yang akan kami paparkan. Setelah itu, kami membuat evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dari peserta didik sendiri terkait dengan materi yang dipelajari, sehingga kami menyusun tugas proyek sebagai tugas rumah yang dapat digunakan sebagai evaluasi. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai pelaksanaan pembelajaran yang sudah kami lakukan. Untuk kegiatan pendahuluan, pendidik melakukan beberapa kegiatan yang termasuk dalam keterampilan membuka pelajaran. Yang pertama yaitu, kami sebagai pendidik membuka kegiatan pembelajaran dengan menyapa dan meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa. Kegiatan ini bertujuan untuk menarik perhatian dan mempersiapkan diri peserta didik. Selanjutnya, pendidik memeriksa kehadiran peserta didik melalui Google Form. Link Google Form ini diberikan oleh pendidik melalui Google Classroom sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Selanjutnya, pendidik menjelaskan tujuan dan manfaat dari pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint. Kegiatan ini bertujuan untuk menarik perhatian dan memotivasi peserta didik sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian, pendidik memberikan kuis pada Quizzes sebagai persepsi dengan materi aljabar dan sistem persamaan linear 2 variabel yang terdiri dari 5 soal pilihan ganda, dan kegiatan ini bertujuan agar peserta didik dapat mengingat kembali mengenai materi prasyarat. Selain itu, pendidik juga melakukan kegiatan yang termasuk dalam keterampilan bertanya, yaitu pendidik membahas kuis dan memberikan pertanyaan kepada peserta didik mengenai kuis tersebut. Berikut kami sajikan cuplikan video dari kegiatan pendahuluan yang kami lakukan. Halo, selamat pagi semuanya. Nah, bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Oke, pada sehat semua ya. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu meminta salah satu siswa untuk memimpin doa. Silakan. Bu. Nah, di sini udah ada 10 respondennya ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, Ibu mengharapkan kalian mampu untuk menemukan konsep dari sistem persamaan linear 3 variabel dengan tepat. Lalu, apa sih, Bu, kegunaan dan manfaat kita belajar sistem persamaan linear 3 variabel? Nah, jadi manfaatnya itu, kalian bisa menyelesaikan permasalahan sehari-hari dan juga permasalahan pada pembelajaran selanjutnya. Nah, nanti
akan Ibu tunjukkan pada pembelajaran kita hari ini lewat kuisis. Silakan anak-anak, kalian bisa langsung mengakses linknya dan langsung menjawab. Ya, share screen Ibu sudah terlihat? Sudah, Bu. Kalau menurut Dinda, konstanta itu apa sih? Kalau menurut pendapat saya, konstanta itu adalah suatu suku dari bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel, Bu. Oke, terima kasih Dinda. Nah, berarti menurut Siska, konstanta dari sistem persamaan linear dua variabel yang ini, yang termasuk konstantanya itu yang mana? Yang termasuk konstanta itu 5 dan 4, Bu. Oke, iya benar ya. Kemudian untuk kegiatan intinya, pendidik melakukan beberapa rangkaian kegiatan, yaitu pertama, dengan model pembelajaran problem-based learning, pendidik mengawali pembelajaran dengan memberikan permasalahan kontekstual yang akan dikerjakan dalam kelompok. Kegiatan ini termasuk dalam keterampilan mengelola kelas. Kemudian, pendidik membimbing peserta didik dalam mengerjakan LKPD dalam Desmos Classroom Activities yang terdiri dari 3 nomor soal. Kegiatan ini dilakukan dalam 3 kelompok kecil di breakout room. Kegiatan ini tentunya termasuk dalam keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Setelah pengerjaan LKPD selesai, pendidik melakukan diskusi dari hasil LKPD dengan menggunakan fitur snapshot pada Desmos Classroom Activities. Keterampilan dalam kegiatan ini adalah keterampilan mengelola kelas. Setelah itu, pendidik memberikan penjelasan mengenai konsep SPLTV di PowerPoint, dan tentunya kegiatan ini merupakan keterampilan menjelaskan. Setelah pembelajaran, pendidik memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya. Pentablet dapat menjadi alat bantu bila harus ada tulisan penjelas yang ditambahkan. Kegiatan ini termasuk dalam keterampilan mengelola kelas dan keterampilan menjelaskan. Berikut kami sajikan demonstrasi kegiatan inti dari pelaksanaan pembelajaran yang telah kami lakukan. Ini Ibu ada permasalahan nih. Nah, pada zaman sekarang ini kan emas batangan mini itu sedang tren digunakan sebagai hadiah dan juga souvenir gitu ya. Jadi LKPD-nya ini akan kalian kerjakan dalam kelompok, dan ini sudah sampai mana ini pengerjaannya? Nomor 1 ya? Ya, Bu, sudah sampai nomor 1. Oke, baik. Silakan dilanjutkan. Kelompok 2 bisa presentasikan jawaban untuk nomor 2-nya, milik kelompok kalian. Jadi, ciri-ciri dari sistem persamaan linear 3 variabel yang telah kami peroleh tadi itu adalah di mana memiliki 3 persamaan dan memiliki 3 variabel, Bu. Oh, oke, bagus. Kemudian untuk kelompok lainnya, terima kasih untuk kelompok 2, untuk kelompok 1 dan kelompok 3 ada tambahan tidak? Bu, kalau dari kelompok kami yang berbeda itu, kami menulis kalau pangkat dari variabelnya adalah pangkat 1, Bu. Bagus. Terima kasih ya anak-anak. Untuk sistem persamaan linear 3 variabel itu, seperti yang tadi disebutkan oleh anak-anak, merupakan suatu sistem persamaan linear yang hanya memiliki 3 variabel. Sampai sini, apakah ada yang mau bertanya? Bertanya pada nomor 1 itu, Bu, kan katanya bentuk SPLTV ya, Bu. Nah, tapi kan itu tidak sesuai seperti bentuk umumnya. Jadi itu tetap SPLTV atau bukan ya, Bu? Ini sudah sama seperti bentuk umumnya belum? Sudah sesuai, Bu. Last but not least, kegiatan terakhir yang kami lakukan tentunya adalah kegiatan penutup. Dengan beberapa kegiatan, yaitu pertama, pendidik menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan. Kegiatan tersebut adalah keterampilan memberi penguatan. Selanjutnya, pendidik meminta peserta didik untuk mengisi refleksi pada Padlet yang berisi pertanyaan mengenai perasaan peserta didik setelah pembelajaran, kritik dan saran bagi pendidik. Kegiatan refleksi ini termasuk dalam keterampilan menutup pembelajaran. Kemudian, berikutnya, pendidik memberi tugas proyek sebagai tugas rumah yang berkaitan dengan berita terkini yang menjadi ide untuk memodelkan SPLTV. Sehingga selain belajar SPLTV, peserta didik juga tetap up to date terhadap berita terkini. Tugas proyek ini merupakan keterampilan menutup pembelajaran. Kemudian, berikut kami sajikan demonstrasi kegiatan penutup dalam pelaksanaan pembelajaran ini. Ya, kita tadi sudah sempat menyusun tadi modelkan dari masalah tentang emas itu tadi. Jadi, kita sudah mempelajari 3 hal ini tentang SPLTV pada hari ini. Ini untuk tampilan dalam Padlet untuk refleksi kalian. Dan nanti kalian bisa mengisinya setelah pembelajaran hari ini ya. Secara rincinya, tugas proyek kalian itu membuat permasalahan mengenai sistem persamaan linear 3 variabel dengan mengambil ide atau tema dari berita terkini pada media sosial, website, dan lain sebagainya. Ibu minta salah satu siswa untuk memimpin doa. Silakan. Sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian dan selamat siang anak-anak. Sebagai tempat menyampaikan informasi, pendidik juga menyediakan Google Classroom untuk mengunggah link presensi online, kuis sebagai persepsi, LKPD, tugas proyek, dan refleksi. Demikian penjelasan dari tim kami. Kami dari tim Fanatik, terima kasih atas perhatiannya.